كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Baik, kiat-kiat apa yang harus kita kerjakan agar sholat menuntut ilmu kita bisa merubah sikap kita jadi lebih baik? Karena terkadang sholat kita atau menuntut ilmu kita hanya sekedar rutinitas semata. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban saja. Nah, baik. Tentunya seseorang itu apa yang dia pelajari, yang pertama menuntut ilmu adalah wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Jelas? Jadi menuntut ilmu wajib untuk siapapun, muslim laki-laki, muslim wanita. Tidak ada batasan umur. Kalau kita dulu dengar pernah ada kalimat talabul ilmi faidatun ala kulli muslim muslimatin minal lahdi ila rabi, katanya. Ini bahasanya bahasa Jawa itu. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimah, ya, dari buen ibu sampai sudah nikah. Nah, ini sudah nikah tidak menuntut lagi, ya, tidak betul. Ya, minal mahdi ila lahad, dari buen sampai ya lahad, sampai meninggal. Sebagaimana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sehingga menuntut ilmu juga begitu, ya. Jadi wajib, ya. Adapun sebenarnya hasil tidak dituntut, karena masing-masing orang tidak sama. Jadi Allah nggak menuntut masing-masing kalian harus dapat 10%, ya enggak. Masing-masing orang beda-beda kok. Nah, oleh sebab itu, di antara hal-hal ketika kita menjalankan sebuah kewajiban, Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan kemanfaatan terhadap apa yang kita pelajari. Pertama, karena ketulusan kita, kelurusan niat kita. Ini penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja apapun amal tergantung niatnya, dan Allah akan menilai apapun amal hamba tergantung apa yang dia niatkan. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Dan yang tentunya dinilai oleh Allah jerih payah dia, ya karena ikhlas, karena Allah, ya kan? Nah, liwajhillah, ya. Jadi seperti itu. Ini penting, karena itu yang akan menentukan untuk semua. Keikhlasan itu sangat menentukan. Orang itu akan istiqomah, orang itu akan bagaimana, ya itu saja. Dan itu akan membahagiakan dia. Dia akan menjadi orang yang istiqamah, tumakninah, ya itu. Ya, karena sudah karena Allah, ya nggak peduli dia dipujikah atau tidak dipujikah oleh manusia, dicelaka, dia nggak peduli, khali wali, lewat. Jadi begitu, masya Allah. Ini berat, tak mudah, dan terus, ya. Jadi itu. Kemudian apa? Doa. Doa ini penting. Kita tadi sudah apa? Meluruskan niat, kita sudah usaha, ya, rutinitas, alhamdulillah, karena itu istiqomah itu penting. Itu hal yang penting. Gimana mungkin orang belajar itu tidak istiqomah, tidak rutin, hanya ala kadarnya? Jelas nggak mungkin, kan? Semua butuh kesungguhan. Antum lo cari fulus juga sungguh-sungguh. Kalau tidak cari fulus tidak sungguh-sungguh, dapat apa enggak? Dapat. Antum ingin dapat banyak, ya antum sungguh-sungguh, ya enggak? Ya itu sudah hal yang maklum itu, ya. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya dapat. Hal yang malas, ya tidak jelas, sudah. Antum belajar sungguh-sungguh, antum ibadah sungguh-sungguh. Nah, doa termasuk penting, ya. Sehingga Rasulullah SAW juga berdoa. Bagaimana beliau berdoa ketika memasuki waktu pagi?
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bahkan Syekh Ibnu Baz, kalau bisa itu jangan kau lupakan di dalam sujudmu doa itu. Ya, salah satunya itu antum baca. Nah, jadi penting. Baik. Jadi ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib. Bahkan ada lafaz yang lain yang luas, yang thayyib, dan apa? Doa yang kau dengar. Apa tadi? Ilman wa amal yang kau terima. Satu sisi Rasul juga pernah berdoa. Dari sahabat Zaid ibnu Arqam dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Ini penting. Kenapa? Berarti kita perlu koreksi niat saya, berarti ketulusan saya, berarti ya bisa jadi. Ya enggak? Ya sudah, itu saja kita masing-masing ya muhasabah lah. Mungkin karena kita maaf sekali, maaf. Ya, jangan nanti baper ya. Maaf bener. Jadi ya mungkin karena ya memang awalnya mungkin kita memang harus pertemanan. Ya kan? Ya kita diajak, ya untuk berikutnya diluruskan lagi. Jadi seperti itu, diluruskan lagi niatnya. Jadi seperti itu. Awal-awalnya memang teman itu ini kan. Nah, kadang-kadang dengan pertemanan juga akan bisa merubah loh. Tadinya Masya Allah sudah mendekat sunnah, karena temannya begitu berubah jauh. Nah, hati-hati juga. Jadi salah satunya tadi, jadi ilmu yang tidak bermanfaat tadi. Karena sebab apa? Niat tadi yang perlu tetap diluruskan. Doanya berarti kurang mantap. Baik. Min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepada ya Allah dari apa? Hati yang tidak khusyuk. Nih, berarti sholatnya tadi. Kalau pinggan sholatnya lebih bagus, ya berarti tadi kenapa nggak khusyuk? Ya berarti ada sesuatu kan hatinya. Wa min nafsin la tashba'. Dari keinginan, kemauan jiwa yang tidak pernah kenyang, nggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu lah. Dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Nah, ini termasuk doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah. Karena tadi, ya ingat, luruskan niat kembali. Penting, Masya Allah. Belajar ikhlas itu berat, nggak gampang. Tentu banyak hal. Masya Allah, kadang-kadang kita ini, saya ini loh sudah korban, saya ini loh sudah Masya Allah. Ada masih nyelah orang. Ya enggak? Nah, ini diuji terus kita ini. Saya gimana ini? Ya memang kadang-kadang orang mungkin kita pengen dihargai oleh Allah, mungkin kita juga pengen dihargai manusia. Tapi jangan kita dihargai manusia, karena manusia terbatas. Kalau ingin kita dapat nilai, dapat sisi di manusia, ya terbatas, gak mungkin terus. Kadang-kadang itu sudah baik sama dia, masih juga dijelek-jelekin, ya enggak? Ya namanya manusia. Baik, jadi itu diantaranya doa dan yang lain kita mohon kepada Allah. Sekali lagi, ikhlas, niat, ini penting sekali. Dan termasuk tentunya kita banyak istighfar. Penting, istighfar jangan diremehkan. Banyak ayat yang menyebutkan begitu, karena bagaimana kedudukan istighfar itu akan mengabulkan seluruh apa yang antum inginkan. Banyak istighfar, bisanya banyak, ya kan? Nah, jadi istighfar. Ada seseorang membuat roti karena banyak istighfar, ingin ketemu ulama besar, istighfar terus padahal tidak pernah kenal. Ya insyaallah takdirkan dia bisa ketemu. Nah, istighfar, minta ampun kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dalam doa kita, ya, ketika zikir pagi dan sore. Demikian pula apa? Ketika berbanyak ketika di hari Jumat. Wallahu a'lam. Itu insyaallah taala. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.